Halo semuanya, balik lagi sama gue Adi. Di video kali ini kita bakalan ngebahas tentang fungsi statistik di Microsoft Excel. Seperti biasa, kita nggak bakalan ngebahas semua fungsi statistik yang ada di Microsoft Excel. Kita di sini bakalan ngebahas 8 function statistik di Microsoft Excel. Kalau kalian pengen ngeliat daftar fungsi statistik yang bisa digunakan di Microsoft Excel, kalian bisa mengeceknya di sini, di tab Formulas atau Ribbon Formulas. Kalian klik yang More Function ini. Di sini ada Statistical. Ini list dari fungsi statistik yang ada di Microsoft Excel. Kalau kalian pengen yang lebih jelas, kalian bisa mengeceknya di halaman punyanya si Microsoft ini. Nanti linknya akan ada di deskripsi. Untuk file ini juga, kalau kalian mau mengunduhnya atau mendownload file yang digunakan di video ini, kalian bisa mengaksesnya melalui link yang ada di deskripsi. Kita langsung aja masuk ke fungsi pertama. Di function pertama, kita ada function count. Sebenarnya ini udah dibahas ya, tapi nggak apa-apa lah, kita bahas lagi deh. Function count ini berfungsi untuk menghitung jumlah sel yang berisi angka. Kita langsung contohin di sini. Misal kita pengen menghitung kolom tambahan ini nih. Kita pengen tahu berapa sel yang memiliki tipe data angka di kolom ini. Kita tinggal panggil functionnya. Terus di argumennya kita masukin sel yang mau atau kolom yang mau kita cek. Maka di sini menghasilkan 4. Kenapa 4? Karena kolom ini yang punya tipe data angka itu cuma 4 sel. Kalau misalkan kita ubah di sini jadi huruf gitu, maka di sini jadi 3. Karena tipe data angka yang ada di kolom ini cuma 3. Seperti itu. Di function kedua, kita ada count. Function ini berfungsi untuk menghitung jumlah sel yang tidak kosong. Si count ini nggak bakalan peduli tipe datanya apa. Selama selnya ada isinya, dia akan mengembalikan angka. Misal, kita panggil dulu count gini, terus kita pengen hitung ini lagi lah ya, kolom yang ini, maka dia akan menghasilkan 6. Kenapa 6? Karena di sel ini yang kita masukin di argumennya itu ada isinya semua. Kalau kita ganti ini jadi tanggal kayak gini, dia nggak akan berubah karena ini tetap ada isinya. Tapi kalau kita hapus, maka dia akan menjadi 5. Karena si count ini menghitung sel yang ada isinya. Seperti itu. Di function selanjutnya ada count blank. Function ini berfungsi untuk menghitung jumlah sel yang kosong. Kita panggil function count blank-nya. Seperti itu. Terus kita pakai kolom yang ini lagi ya. Di argumennya kita masukin kolom yang ini lagi maksudnya. Terus dia mengembalikan 1. Kenapa 1? Ya karena sel yang kita masukkan di argumennya yang blanknya cuma 1. Kalau kita hapus, dia jadi 2. Karena sel yang kosongnya menjadi 2 di sini. Kurang lebih seperti itu untuk count blank. Di function selanjutnya ada count if. Function count if ini berfungsi untuk menghitung sel berdasarkan kriteria yang kita masukkan ya. Kita langsung praktekin aja count if gitu. Si count if ini punya 2 argumen. Argumen pertama itu data yang mau kita olah atau sel yang mau kita olah. Di argumen kedua itu kondisinya. Misal kita pengen tahu berapa siswa yang mengikuti ulangan di matematika ini ya. Di argumen pertama kita tinggal blok aja kolomnya. Di argumen kedua
kita masukin kondisinya. Tapi si kondisinya harus di dalam tanda petik ini ya. Misal kita pengen cari yang nilainya lebih dari 60 gitu. Tinggal gini, lebih dari 60. Maka dia mengembalikan angka 4. Kenapa 4? Karena yang memenuhi kriteria yang lebih dari 60 tadi cuma 4 siswa gitu. Kalau kita ganti jadi 50 ini jadi 3 juga. Seperti itu. Di function selanjutnya ini ada countIf. CountIf ini kurang lebih sama ya, sama yang barusan. Cuma kondisi yang bisa dia cek itu lebih dari 1. Misal kita panggil dulu ya. Terus argumen pertama kita masukin kondisi pertama ya, data pertama yang pengen kita cek. Terus ini kondisinya yang lebih dari 60 gitu. 60. Argumen ketiga, kita masukin sel yang pengen kita cek juga. Misal ini nilai IPS. Kita kayak gini. Di argumen keempat itu kondisinya lagi. Misal kurang dari 100 gitu ya. Ini ceritanya ada guru yang typo gitu. Maka dia akan mengembalikan nilai 2. Kenapa dia mengembalikan nilai 2? Karena siswa yang nilainya lebih dari 60 dan siswa yang nilainya nggak lebih besar dari 100 itu cuma ada 2. Di sini yang pertama ini true ya, dua-duanya. Kalau kita lihat kondisinya lebih dari 60 sama kurang dari 100. Yang ini nggak dieksekusi karena ada yang lebih dari 100. Ini ada yang blank, ini nggak lulus. Terus yang ini sama Eka ini. Jadi dia mengembalikan nilai 2 karena siswa yang memenuhi kedua kondisi di sini itu cuma ada 2. Kurang lebih seperti itu. Terus sekarang ada average if. Fungsi average if ini berfungsi untuk menghitung nilai rata-rata di kondisi tertentu. Misal kita panggil fungsinya dulu. Di argumen pertama kita masukin data yang mau kita cari rata-ratanya di sini. Jadi di argumen kedua kita masukin lebih dari 60 kayak gini. Terus kita enter, maka hasilnya 80. Kenapa 80? Karena ya 80 tambah 85 tambah 75 kalau dirata-ratain ya 80 ya. Seperti itu. Kalau kita ganti yang ini deh, kita jadi lebihin 81 gitu, maka akan ikut berubah juga ya. Di function selanjutnya kita ada function average if. Function ini berfungsi untuk mencari nilai rata-rata dari beberapa kriteria yang ditentukan. Kalau average if ini tuh cuma satu kan kondisinya. Sedangkan yang if, yang ini, yang kedua, ini bisa lebih dari satu kondisi. Misal, kita pengen ngecek rata-rata dari nilai siswa yang nilainya lebih dari 60 gitu ya. Kita bisa kayak gini aja, panggil dulu ya. If kita masukin data pertama, di argumen pertama, di argumen kedua kita masukin data kedua, di argumen ketiga kita masukin kondisinya lebih dari 60 gitu ya. Maka rata-ratanya 80. Kalau ini kita hapus jadi 77,5 ya. Ya kurang lebih seperti itu untuk average if. Di function selanjutnya itu ada function median. Function ini ya berfungsi untuk hitung median ya, nilai yang di tengah. Misal kita di sini punya 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Kita panggil dulu function mediannya. Kayak gini, median. Terus kita blok datanya. Nanti dia akan mengembalikan angka 3. Kenapa 3? Ya karena 3 ini ya yang di tengah-tengah. Kalau angkanya acak juga
kayak gini 5 3 1. Harusnya dia kembalinya angka 3 juga ya, seperti itu. Dia akan mengurutkan dulu angkanya dari yang terkecil ke terbesar. Setelah diurutkan, dia akan mencari nilai tengahnya, seperti itu ya. Sama aja ya kayak median yang waktu di sekolah, kurang lebih seperti itu untuk fungsi median. Sekarangnya ada function mode atau modus ya. Function ini berfungsi untuk mengambil angka yang paling sering muncul, kayak modus lah ya. Kalau di sekolah tuh kita blok ini gitu, terus kita samain aja ya yang ini, nanti dia muncul 2. Kenapa 2? Ya karena angka 2 ini yang paling sering muncul. Kalau kita ganti ini jadi 3 gitu, ini 3, ini 3 juga, dia akan mengembalikan nilai 3. Di function selanjutnya ada function stdef atau standar deviasi. Function ini berfungsi untuk menghitung seberapa jauh data itu dari si rata-ratanya, kurang lebih kayak gitu. Kita tinggal panggil fungsi standar deviasinya, terus kita blok angkanya yang pengen kita hitung. Kita pakai yang mana ya? Yang ini. Cuma satu argumen aja dan kembaliannya ya angka kayak gini. Atau gini aja ya. Kita langsung jelasin aja kali ya langkah-langkahnya. Untuk menghitung standar deviasi, kita harus menghitung ini langkah-langkahnya ya, bukan pakai fungsinya. Kita menghitung rata-ratanya dulu dari nilai yang kita mau olah ya. Kayak gini. Sorry, salah. Average ya harusnya. Average kayak gini. Itu langkah pertamanya. Di langkah kedua, kita menghitung deviasi dari si nilai rata-rata. Tinggal dikurang aja. Ini dikurang si rata-rata itu sendiri. Dan si nilai rata-ratanya kita absolutin ya. Tinggal pencet F4 aja. Kayak gini. Di langkah ketiga, kita menghitung kuadrat deviasi. Kita bisa kayak gini aja. Nilai yang ini, nilai dari deviasi rata-rata dipangkatkan 2 kayak gini. Setelah kita mengkuadratkan rata-rata deviasinya, kita menjumlahkan kuadrat dari deviasi itu. Kita tinggal pakai sum aja kayak gini. Setelah kita mendapatkan jumlahnya, kita cari rata-rata dari selisih kuadrat. Di sini kita tinggal kayak gini aja ya. Si jumlah ini dibagi total data yang kita hitung. Ini ada 6 ya. Kayak gini. Dikurangi 1. Atau kalian bisa kayak gini juga. Si jumlah dibagi count. Si count ini akan menghasilkan angka 6 kan ya. Kita tinggal kayak gini aja. Dikurangi 1. Nanti hasilnya sama aja kayak yang di atas. Kurang lebih seperti itu. Lalu untuk hasil akhirnya, kita tinggal mencari akar dari 147 ini. Akar dari hasil ini ya. Kita tinggal panggil square root gitu. Di argumennya kita isi dari hasil yang ini. Nanti hasilnya seperti ini. Standar deviasinya. Kalau kita menggunakan function standar deviasi kayak gini, kita tinggal blok aja untuk argumennya.
seperti ini, nanti hasilnya sama juga. Cuma yang atas ini kan nggak pakai functionnya langsung ya, kita hitung manual. Yang bawah ini kita menghitungnya menggunakan function, seperti itu. Pembahasan di video ini kayaknya udah cukup ya. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyain lah di kolom komentar. Dan ya, thanks buat yang udah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.